Berlari, bermain, walau kami miskin, mentari dan bulan selalu jadi saksi. Kalau pemirsa, saya udah bareng Bapak Muhammad Said, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bekasi. Terima kasih kepada mereka. Bentuk support apa tuh Pak yang udah kira-kira nanti dilakukan BPBD ke komunitas untuk menjaga Kali Cikarang? Ya, tentu kalau kita dalam konteks BPBD, supporting dalam hal ini yang pertama, tentu kita akan bersinergi untuk program-program dan kegiatan mereka. Khususnya kaitan dengan bersih-bersih kali, ya kebetulan di BPBD ini kan ada armada-armada yang namanya perahu, karet, kemudian polietilin, mesinnya, ya itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman komunitas SEP Kali Bekasi. Kemudian tentu program yang lain juga kita akan bersinergi dalam hal pelatihan anggota-anggota komunitas Kali Bekasi ini untuk bagaimana mengoperasikan perahu, kemudian bagaimana melakukan evakuasi kalau misalnya ada banjir, evakuasi terhadap korban-korban. Halo pemirsa, saya udah bareng Bapak Junaifi selaku pembina dan pelopor Bank Sampah Kabupaten Bekasi. Beliau juga Camat Tambun Selatan, benar Pak? Siap. Nah, saya juga udah bareng Bapak Lutfi, Kepala UPTD Pengelola Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi. Nah, kita ngobrol-ngobrol nih Pak. Oke, tadi kan saya ikut bersih-bersih Pak dari sini sampai ke bawah. Itu berat banget. Banyak sampah-sampah yang mesti kiri kanan pabrik itu sampah rumah tangga. Itu menurut Bapak gimana cara menanggulangi sampah-sampah yang ada tuh Pak? Apa kegunaan bank sampah itu? Ya kita bentuk bank sampah itu dengan sistem 3R Mas. Pengelolaan reuse, reduce, recycle. Mas sangat paham ya. Otomatis sampah itu kita seminimal mungkin kita reduce di rumah tangga minimal. Karena kita fokus di rumah tangga. Karena sampah rumah tangga itu salah satu penyumbang sampah terbesar kan untuk di TPA Burangkeng. Jadi dengan sistem 3R ini mudah-mudahan dari sampah 100% itu bisa 15% Mas. Kenapa? Karena sampah organiknya kan seperti nasi, ikan segala macam sayuran itu bisa kita jadikan kompos. Yang kedua, plastik yang bisa kita jual bisa punya nilai guna ya, plastik botol segala macam itu bisa kita jual gitu ya, ada nilai ekonomisnya. Sebenarnya hanya sampah B3, mohon maaf ya, hanya sampah pembalut dan pempes saja sebenarnya yang cuman tidak bisa terurai. Tidak bisa terurai yang harusnya di TPA itu. Ini kan kita menumbuhkan rasa empati ataupun pemahaman ke masyarakat kita kan susah gitu ya sulit lah kita, tetapi kita tidak pantang mundur, kita pelan-pelan, kita bentuk bank sampah. Alhamdulillah sekarang sudah hampir ada 100-an bank sampah ya. Sekarang ada namanya program Eco Village-nya Jawa Barat, sekarang sudah ada. Kalau menurut Bang Lutfi gimana Bang? Kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi yang dipimpin Pak Haji Peno Suyatno mengapresiasi banget untuk kegiatan kawan-kawan relawan. Dengan apa? Dengan kami siapkan fasilitas. Kami dukung dengan fasilitas. Apa aja sih Bang? Di antaranya truk pengangkut sampah, eskavator, kemudian para kru-kru yang terjun langsung ke lokasi. Artinya kami tidak tinggal diam karena program kami Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi ternyata seperti ada gayung bersambut. Para relawan dalam hal ini tanpa balas jasa. Luar biasa semangat mereka. Itu yang kami apresiasi buat para relawan yang tergabung dalam SEP Kali Cikarang. Tadi saya ikutan langsung Pak. Siap. Dan siap. itu menurut saya nggak gampang dan butuh. Ya nggak sederhana. Saya sederhana yang kita tonton di televisi. Nah menurut Pak Lutfi nih kan di kiri kanan tadi saya lihat sendiri tuh ada pabrik. Ya betul. Yang ada di pinggiran kali. Ya betul. Cara menanggapi pabrik-pabrik yang nakal tuh gimana Pak? Ya artinya di dinas kami pun ada bidang untuk penegakan pengawasan seperti itu dan kita sedang memproses laporan-laporan dari masyarakat. Untuk selanjutnya akan ada kami kasih tindakan secara tertulis. Pemirsa, sekarang saya udah bareng Bang Hendra Kusnawan,
mau ngobrol-ngobrol tentang sejarah Bekasi. Nah Bang, Yuk. sebenarnya ceritain dulu Bang, apa ya, Cikarang itu dulunya apa sih Ya, sejarahnya? ya. Pertama gini, yang harus kita perhatikan adalah Cikarang itu kan merupakan daripada bagian Bekasi ya. Bicara tentang Bekasi ya, itu bisa dikatakan merupakan daerah kali. Kenapa disebut daerah kali? Karena hampir setiap jarak berapa meter itu pasti ada kali, gitu. Jadi Kali Cikarang ini merupakan salah satu bagian kecil dari kali-kali yang ada di Bekasi. Masih banyak lagi? Makanya kan di Kerajaan Tarumanegara pada waktu itu ya kan, itu kan melakukan normalisasi Kali Chandrabaga, terus Kali Gomati ya. Jadi menurut sejarah Tarumanegara sekitar tahun 400 atau 500 tahun Masehi, berarti sekitar 1600 tahun yang lalu, itu Raja Purnawarman sudah melakukan sejumlah normalisasi kali-kali yang ada di Bekasi. Jadi memang Bekasi merupakan daerah kali, itu yang harus dipahami. Cara masyarakat menghadapi kali pun berbeda. Bukan rumah menghadap kali, tapi yang ada adalah rumah membelakangi kali. Karena rumah dibelakangin, akhirnya kan buang sampahnya enak aja tuh. Ke belakang. Iya kan? Kenapa? Kali sudah tidak lagi punya peran penting. Tapi dampaknya apa? Ketika kali sudah tidak menjadi peran penting, dampaknya apa? Dampaknya adalah banjir di mana-mana. Kita bisa rasakan. Apalagi waktu awal tahun 2020 ya. Iya. Hampir seluruh daerah Bekasi kelelep. Banjir, ya kan? Itu kenapa? Karena kita tidak jaga alam, kita tidak jaga kali, maka kali juga tidak jaga kita. Kali juga tidak jaga kita. Itu. Jadi kemarin saya kan sempat ke Kali Cikarang tuh Pak, belusukan. Ya. Bareng komunitas Save Kali Cikarang. Nah yang saya perhatikan di situ Pak kemarin, kiri kanan Kali Cikarang itu adalah pabrik, gitu kan. Tapi di depannya juga kan ada perumahan padat juga kan. Jadi ada. Nah, apakah gimana Pak? Menurut Bapak apakah Kali Cikarang itu emang limbahnya itu dari pabrik saja, apa dari rumah tangga? Gimana cara mengatasinya tuh Pak? Justru pertanyaannya menarik. Kita selama ini menjadikan sungai itu sebagai pusat penampungan limbah terbesar. Limbah rumah tangga, manusia, pabrik, dan limbah segala macam. Karena apa? Cara kita memperlakukan sungai itu seperti halaman belakang rumah. Nah itu dia Pak. Kalau sungai itu ditempatkan di depan, kita belum punya budaya bagaimana menghormati sungai. Bagaimana menjaga air. Kita menganggap itu rumah atau sungai itu adalah backstage kita. Jadi tidak menjadi sesuatu bagian dari depan rumah kita. Jadi semua urusan limbah, buangan yang buruk-buruk itu urusan sungai. Padahal kita tahu bahwa sungai itu sumber air baku bagi kehidupan. Jadi pertanyaan yang menjadi masalah sekarang adalah budaya kita dalam memelihara sungai itu sama sekali belum muncul gitu. Karena mohon maaf ya, saya mengatakan cara kita merawat sungai adalah bentuk peradaban manusia kotanya. Berarti yang diperbaiki bukan tata kotanya Pak, tapi manusianya juga gitu. Cara berpikirnya. Cara berpikirnya. Mindset kita. Nah, kedua yang menarik adalah kota itu adalah bagian dari rumah kita. Gitu. Jadi karakter, rasa kepemilikan itu nggak ada. Kita sepertinya tinggal di kota atau di Jakarta, daerah itu seperti orang kos-kosan. Yang penting gua bayar, yang penting gua tinggal. Persoalan dia bagus atau tidak, itu nggak pernah kita kembangkan. Jadi bagaimana kita memelihara aset kota? Aset kota itu banyak. Sungainya, jalannya seperti saya katakan tadi. Karena seakan-akan urusan sungai menjadi jorok, urusan sungai menjadi banjir, urusan sungai makin mengecil, itu adalah urusan pemerintah. Menurut Bapak, bagaimana dengan limbah pabrik? Begini, untuk limbah pabrik, sebelum pabrik itu dibangun, industri, harus ada AMDAL-nya. Nah, AMDAL itu mensyaratkan adanya IPAL, ya, instalasi pengolahan air limbah. Sebelum pabrik didirikan, harus memiliki AMDAL, izin AMDAL. Jadi
air limbah mereka kalau mau dibuang di sungai harus memenuhi standar air baku yang layak dan bisa dibuang ke sungai. Tapi kata pemilik rata-rata industri, pengolahan limbah itu mahal. Iya, gitu. Karena mahal, itu menjadi persoalan beban. Dan di kita tuh cara berpikir selama ini adalah persoalan eksternalitas, persoalan lingkungan, itu bukan menjadi bagian dari investasi. Jadi kalau dia ngitung pabrik itu, yang ngitung produksinya berapa, hasilnya berapa, ini berapa. Persoalan lingkungan itu persoalan bukan saya. Jadi kenapa lingkungan itu bukan menjadi tanggung jawab dia? Karena biaya investasinya makin besar. Kan udah ada undang-undangnya tuh ya Pak ya? Begini, kita ini bukan apa. Kelemahan orang Indonesia itu adalah segala aturan itu bisa dinegosiasikan. Tawar-menawar, mau ditilang sama polisi aja, Pak, aduh mohon maaf saya lupa nggak bayar ini. Kenapa nggak pakai masker? Aduh maaf saya buru-buru masker. Segala sesuatu itu dinegosiasikan. Jadi orang Indonesia itu selalu ada permisif, mohon dimaafkan. Atau ini, jadi ada semacam egoisme gitu. Jadi kalau ada misalnya orang buat pabrik di pinggir sungai, lihat ada limbahnya, jangan kasih izin. Harus tegas. Tapi masalah yang terjadi, tata ruang itu menjadi tata uang. Iya. Tata ruang itu kan untuk ada pengendalian. Ini nggak boleh. Harusnya ada ini. Karena peruntukan tempatnya tuh. Tapi ya mohon maaf lah. Kadang-kadang ada ruang negosiasi, makanya rencana tata ruang menjadi rencana tata uang. Nah, padahal mungkin pemerintah sudah menata pembuangannya, limbahnya ke sini, terus terjadilah negosiasi tadi. Makanya saya bilang, kalau misalnya ada yang tidak tepat, dia harus dicabut izinnya dan disuruh relokasi. Undang-undang tata ruang begitu. Kalau Anda punya merugikan, Anda kena sanksi. Undang-undang lingkungan juga begitu. Semua undang-undangnya bagus. Coba cek undang-undang tuh. Yang buat pakar, ahli hukum, semuanya panjang. Tapi begitu udah bagus, ya udah. Bagus di aturan, tapi buruk di implementasi. Kenapa penyebabnya? Karena kita pada umumnya gagal membangun konstruksi hukumnya dan konstruksi kelembagaannya. Siapa yang mengawasi? Siapa yang menjaga, menindak? Nah, pemirsa, saya tadi udah seharian ikutin kegiatan bersama komunitas Save Kali Cikarang. Bersih-bersih kali itu capek banget. Banyak banget sampahnya harus dibenahin. Buat teman-teman, jaga lingkungan dan jangan buang sampah sembarangan. Metropolis. Salam Lestari, Save Kali Cikarang!